Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, gimana? Sehat enggak? Atau masih ada yang pilek-pilek flu? Aman ya? Sehat ya? Oke, bagus. Terima kasih. Selamat datang di pertemuan ke-14. Nggak kerasa ya, kita sudah ke-14. Kali ini kita akan belajar tentang rencana bisnis. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu ingin tahu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang keterampilan presentasi. Nah, ada yang masih ingat nggak? Kenapa sih kita penting untuk mempelajari keterampilan presentasi? Ya, silahkan. Dengan kemampuan presentasi yang baik, maka kita dapat menyampaikan kelebihan bisnis kepada masyarakat. Oke, good job. Bagus. Siapa namanya? Fatona, Bu. Mbak? Fatona. Mbak Fatoni. Oke, bagus. Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu nih. Kusnul Khotimah? Hadir. Bagus. Fatona Dwi Lestari? Hadir, Bu. Oke. Nur Rosida? Hadir. Oke, terima kasih 100% hadir semua. Baik, kita sudah mereview materi sebelumnya, kemudian kita akan mempelajari materi hari ini tentang perencanaan bisnis atau bisnis plan. Dengan mempelajari ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun proposal bisnis atau bisnis plan sendiri. Pengen punya usaha kan? Iya, pengen dong. Nabi Muhammad aja mulai dengan berdagang. Insya Allah nanti berkah ya. Amin. Oke, next lanjut. Nah, memulai perjalanan wirausaha tidak hanya membutuhkan ide, namun dibutuhkan visi yang jelas, peta jalan yang strategis dan pemahaman yang mendalam. Jadi besok kalau kalian ingin memulai bisnis, nggak hanya ide, Bu saya punya ide ini, nggak bisa. Harus ditulis, digambarkan roadmap-nya seperti apa, produknya apa, siapa, bagaimana caranya, harus ditulis. Oke? Next. Nah, mengapa bisnis plan itu penting? Satu, seperti yang sudah disampaikan tadi. Dari konsep abstrak menjadi lebih nyata. Ide doang itu abstrak, harus ditulis. Sama kayak mimpi kalian. Kalian kalau punya cita-cita, Bu besok saya ingin menjadi dosen, tulis langkah-langkahnya apa saja. Sama dengan bisnis, mengubah konsep abstrak menjadi lebih nyata. Kedua, meminimalkan resiko, tahu peluangnya ada, ancamannya bagaimana. Ketiga, akan merancang kesuksesan yang sistematis, membuat perencanaan jangka panjang. Tek, tek, tek. Itu bisnis plan. Lanjut lagi. Seperti sebuah peta, bisnis plan adalah panduan bagi seorang pebisnis untuk menjalankan bisnisnya. Nah, apa sih Bu bisnis model kanvas? Biasanya kalau kita membuat proposal bisnis itu terdiri dari banyak lembar, 20 lembar, 30 lembar, tapi tidak dengan bisnis model kanvas. Dia hanya butuh satu lembar saja, tapi dibagi menjadi 9 komponen. Satu, tek diisi hanya satu lembar, makanya namanya bisnis model kanvas. Nggak perlu banyak-banyak redaksional kalimat, nggak perlu. Dan itu aplikatif. Untuk mengetahui bagaimana komponen bisnis plan model kanvas, mari kita simak video berikut.
Oke, sudah punya gambaran? Mulai punya gambaran? Perlu menonton lagi videonya? Perlu ya? Oke, silahkan sekarang kalian bisa mengakses sumber belajar ini berupa video tentang bisnis model kanvas di YouTube Ibu. Silahkan akses tentang bisnis model kanvas. Kemudian tugas kalian adalah nanti bentuk menjadi 2 kelompok. Kemudian putar lagi video tentang bisnis plan, kemudian refleksikan, tulis, rangkum, diskusikan bersama teman satu kelompok isi video tersebut apa. Oke, nanti kita sampaikan bergantian kelompok 1 dan kelompok 2. Paham? Oke, silahkan dibentuk dulu menjadi 2 kelompok. Oke, silahkan didiskusikan, direfleksikan. Bisa akses ya? Tulis aja. Oke, time off. Sudah selesai untuk menganalisis dan merefleksikan video dari YouTube. Sekarang kita akan menyampaikan refleksi dari isi dari video tersebut. Silakan. Oke, dari kelompok 1 berdiri sayang. Oke. Bisnis model kanvas dibagi menjadi 9. Yang pertama ada value proposition, yang kedua customer segments, terus yang ketiga channel, keempat customer relationship, kelima key aktivitas, keenam key resources, ketujuh key partnership, kedelapan revenue, ke-9 dan konstruktur. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dong. Bagus, kelompok 1 sudah bisa menyebutkan 9 dari komponen BMC. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Komponen yang pertama adalah value preposisi. Apa sih value preposisi itu? Ya, silakan. Berdiri. Ya, boleh silakan berdiri. Value proposition itu adalah seperti apa nilai dari produk. Maksudnya adalah penawaran unik yang dibuat oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, bagus, tepuk tangan. Apa itu value preposisi? Nilai dari produk, keunggulan dari produk. Yang kedua, apa sih customer segment? Oke. Customer segment itu seperti siapa target customernya. Nah, seperti itu, customernya itu seperti kayak pelanggan seperti itu. Oke, bagus. Siapa pelanggannya? Good job. Baik. Nah, sekarang kita sudah tahu nih 9 komponennya apa saja. Sekarang kita akan masuk pada analisis studi kasus. Kira-kira bagaimana aplikasi BMC dalam sebuah kasus nyata? Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas sebuah artikel. Artikelnya ada bisa kalian searching di Google Scholar. Nah, ini visualisasi BMC tadi ya, ada 9K. Nah, silahkan buka web Google Scholar. Google Scholar, kemudian habis itu kalian masuk, klik begini, bisnis model kanvas Gojek aja, lebih gampang, Gojek. Ini ada Zahra 2022, visualisasi model kanvas pada perusahaan Gojek. Download. Sudah berhasil mendownload artikelnya? Nah, silahkan sekarang dianalisis kembali studi kasus melalui artikel ini. Bagaimana visualisasi BMC di Gojek? Oke, silahkan didiskusikan kelompok. Oke, silakan tempel stikinya di papan hasil diskusinya. Apa value preposisi dari Gojek kelompok ini?
Oke, silahkan dibaca apa value preposisinya Gojek. Mudah, yang pertama mudah digunakan untuk pemula, terus yang kedua multi layanan, dan harga terjangkau dan kompetitif. Oke, silahkan, bagus, terima kasih. And then ke customer segment. Silahkan, customer segment. Dibaca? Mahasiswa dan pelajar, pekerja kantor, pengusaha. Oke, terima kasih. Udah bisa menganalisis ya. Kita sudah belajar mengenai, sudah menonton video tentang BMC. Kita sudah menganalisis artikel. Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Nah, materi hari ini apa sih? Kesimpulannya apa? Oke. Berdiri sayang. Pokoknya BMC itu bisnis plan yang sangat simpel dan praktis. Kenapa praktis? Ya karena cuma membutuhkan Satu lembar kertas yang terdiri dari 9 komponen. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan hari ini? Apa kesimpulan materi kita hari ini? Yuk, oke. BMC terdiri dari 9 komponen yang berkaitan dengan satu sama lain. Oke, kalau kita bicara nilai, kira-kira di komponen apa? Di apa, ayo? Value preposisi. Kalau kita bicara tentang siapa target konsumennya, ada di customer segment. Oke, terima kasih. Give applause. Good job. Nah, untuk tugas minggu depan, siapa yang ingin punya bisnis sendiri? Saya. Tugas minggu depan adalah kita harus membuat bisnis model kanvas bisnisnya masing-masing. Kalau mau punya bisnis laundry, maka buat sendiri bisnis plan-nya di 1 lembar kertas, minggu depan dipresentasikan. Oke? Bisa? Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya, tetap semangat belajar. Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.